hafal, nanti sudah bisa fokus untuk belajar. Sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas singkat silakan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum belajar, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih singkat. Oke, terlebih dahulu Ibu akan absen ya. Sagita, Tiket, Hadir Bu. Salsa, Hadir Bu. Alhamdulillah ya semuanya hadir. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Kita masuk pertemuan bab baru yaitu bab 2. Belajar apa? Statistik. Tentang Statistik. Oke, tentang statistik ya. Berarti anak ibu sudah membaca buku. Jadi kita akan belajar tentang statistik. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, karena ini pertemuan pertama di bab baru, Ibu akan membacakan kompetensi dasar pada bab ini, yaitu kompetensi dasar 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah menyajikan data berkelompok ke dalam tabel distribusi frekuensi dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kemudian 4.2.1, menyajikan data hasil pengukuran dalam kehidupan sehari-hari ke dalam tabel distribusi frekuensi dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, pembahasan materi kita hari ini ada 2 subbab seperti yang Ibu sampaikan, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, kita belajar tabel distribusi frekuensi itu nanti kita akan belajar tentang bagian-bagian tabel distribusi frekuensi dan cara penyajian datanya. Kemudian sebab yang kedua itu mengenai tabel distribusi frekuensi kumulatif, itu dibagi menjadi 2. Ada yang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, materi ini itu berkaitan dengan materi statistika ketika anak ibu kelas 8 SMP. Masih ingat materinya? Sudah agak lupa Bu. Masih? Ada yang masih, ada yang lupa. Siapa yang masih ingat? Ya, pada Niket. Waktu SMP kita belajar penyajian data, tabel, terus grafik, diagram, dan itu aja Bu yang diingat Bu. Oke, benar sekali ya. Mungkin kita dulu anak-anak ibu di kelas 8 pelajari tentang tabel, terus diagram, data-data, seperti itu ya. Nah, kalau dulu kita tuh belajar tentang statistika, sekarang di SMA anak-anak ibu belajar tentang statistik. Apa sih bedanya statistika dan statistik? Ada yang tahu? Ada Bu. Oke, pada Salsa. Kalau statistik itu digunakan untuk menyebut kumpulan data yang akan diolah. Sedangkan statistika ialah metode yang digunakan untuk mengolah data tersebut. Oke. Ya, benar ya yang disampaikan oleh teman Ananda Salsa. Kalau statistika itu kita belajar tentang penyajian datanya. Makanya anak-anak dulu belajar tentang tabel, kemudian grafik, kemudian diagram, cara penyajian datanya. Nah, kalau di statistik yang kita pelajari hari ini adalah tentang pengolahan datanya itu. Paham? Paham Bu.
ini bentuk penyajian data tunggal yang anak-anak ibu pelajari ketika SMP. Jadi di SMP dulu anak-anak ibu belajar tentang penyajian data tunggal seperti ini. Penyajian data tunggal seperti ini di tahun 2003, kemudian 2004, 2005 tentang diagram batang hasil perikanan tahun 2003 sampai 2008. Di 2003 ada jumlahnya ada 3.000 hasil tangkapan, kemudian 2004 ada 2.000 dan seterusnya. Nah yang kedua ini ada diagram garis. Nah diagram garis itu diagram garis ini menyatakan jumlah kelahiran tiap tahun di desa Sukamakmur. Jadi 2001 berapa, 2002 berapa, 2003 berapa. Kemudian ini data penjualan jenis TV di suatu toko elektronik, namanya toko elektronik Wawan. Nah di sini merek TV A itu terjualnya ada berapa? Ada 12. Yang merek C ada? Merek B ada? 20 dan seterusnya. Penjualannya beda-beda ya setiap mereknya. Kemudian yang terakhir ini tabel data ulangan siswa yang nilainya 3 ada berapa orang, dan nilainya 4 ada berapa orang, yang nilainya 5 ada berapa orang. Seperti ini ya yang kita pelajari ketika SMP. Nah, kalau tadi kita belajarnya tentang penyajian data tunggal yang satu-satu kan, ini 2003 berapa, 2004 berapa, 2005 berapa. Nah, gimana kalau datanya itu banyak dan sulit disajikan dalam data tunggal? Contohnya, misal ini kan diagram batang hasil perikanan tahun 2003 sampai 2008. Gimana kita nyajikannya kalau 2003 sampai 2040? Kan jadinya panjang tuh. Iya, Bu. Ya kan? Ya. Nah, kalau misal diagram yang ini juga 2001 sampai 2008. Nah, kalau misalnya sampai 2040 kan jadi panjang kan? Terlalu banyak kan? Jadi sulit untuk kita menyajikannya. Sama seperti data ini. Perhatikan nilai penilaian akhir semester matematika dari 80 orang siswa. Nah, dari 80 orang siswa ini nilainya berbeda-beda kan? Iya, Bu. Terlalu yang 79 ada berapa, 49 ada berapa, 48 ada berapa. Nanti kalau misalnya kita sajikan dalam tabel distribusi seperti ini, jadinya terlalu panjang. Nah, sehingga tujuan kita belajar ini adalah kita bisa mengubah data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi yang lebih sederhana, itu dalam interval. Paham? Paham, Bu. Oke, jadi tujuan kita belajar ini adalah melalui kegiatan pembelajaran problem based learning, metode diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Peserta didik dapat menyajikan data yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan mengikuti langkah-langkah penyajian secara teliti dengan benar. Kemudian peserta didik itu dapat menentukan tabel distribusi kumulatif dari data yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari yang sudah disajikan dalam tabel distribusi dengan benar. Jadi ketika anak-anak ibu sudah mendapatkan tabel distribusi frekuensi, anak-anak ibu bisa menyajikannya juga dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kita masuk ke subbab yang pertama, itu tentang tabel distribusi frekuensinya. Kita akan belajar tentang bagian-bagian dan cara penyajiannya. Kita bahas dulu bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Karena ada bagian
bagian-bagiannya nih. Ini contoh tabel dari distribusi frekuensi supaya anak-anak ibu paham. Kita akan bahas satu-satu bagian pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kelas interval. Yang mana sih kelas interval? 31 sampai 40 itu merupakan satu interval. 41 sampai 80 juga interval. Jadi ini disebut dengan kelas interval. Nah, ini ada kelas 1, disebut kelas 1, ini disebut kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Paham? Paham, Bu. Kemudian bagian yang kedua yaitu batas kelas. Batas kelas itu ada batas bawah dan batas atas. Batas bawah itu kita namakan dengan BB, yaitu batas ujung bawah pada suatu kelas. Yang kelas tadi yang mana? Yang nilai. Ini kelas, ini kelas, ini kelas, ini kelas, ini kelas, ini kelas, ini kelas. Jadi batas ujung kelas itu ini. Mari kita lihat. Nah, bisa nana lihat? Bisa, Bu. Nah, jadi di kelas 1 batas bawahnya adalah 31. Batas atasnya adalah 40. Di kelas 2 41 batas bawah, 50 batas atas. Oke, sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Kemudian ada tepi kelas. Tepi kelas itu adalah dibagi lagi menjadi dua, tepi bawah dan tepi atas. Nah, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang ketelitian data. Kalau batas bawah itu dikurang ketelitian, kalau tepi atas itu batas atasnya ditambah ketelitian data. Nah, jika bilangan bulat maka ketelitian datanya itu 0,5. Kalau bilangan desimal maka ketelitian datanya adalah 0,5. Kalau ini bilangan apa? Bulat. Jadi ketelitian datanya 0,5. Oke. Ini ya. Ini tepi bawah, ini tepi Atas. Ini tepi bawah, ini tepi Atas. Dan seterusnya. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kemudian ada panjang kelas. Kelas tadi ya? Ini kan? Iya. Kan dalam bentuk interval. Apa sih panjang kelas itu? Nah, rumusnya adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, tepi atasnya tadi yang ini adalah yang kelas pertama. Itu kita boleh mencari panjang kelas itu di tepi yang mana, di kelas yang mana saja. Jadi ini panjang kelasnya. Kita boleh cari kelas 1, kelas 2 atau sampai kelas 7 itu terserah kelas mana aja dipilih gitu. Contohnya kelas 1. Kelas 1 itu tepi atasnya berapa? 40,5. Oke, tepi bawahnya 30,5. jadi panjang kelasnya adalah 10. Oke. Kemudian titik tengah ya, titik tengah kelas, yaitu adalah XI. I itu adalah kelas keberapanya. SI sama dengan setengah batas atas ditambah batas Bawah. Nah, ini tadi batas atasnya berapa? 40. 40. Batas bawahnya 31. Jadi batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 di kelas 1, titik tengahnya
45,5. Kelas 2 45,5 dan seterusnya. Paham? Paham, Bu. Oke, setelah anak-anak ibu paham tentang bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi, maka anak-anak ibu bisa mengetahui bagaimana cara mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas interval. Langkah pertama itu adalah kita menentukan jangkauannya terlebih dahulu, yaitu jangkauan itu rumusnya data tertinggi dikurang dengan data terendah. Kemudian tentukan banyak kelas interval dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian yang ketiga, tentukan panjang kelasnya berapa. P sama dengan J per K. Kita dapat dari jangkauan dan kelas intervalnya. Kemudian baru kita bisa menjadikan datanya dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, agar anak-anak ibu bisa paham dengan materi ini, bagaimana cara penyajian datanya, ibu berikan data ini untuk dikerjakan dalam LKPD. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Silakan anak-anak ibu kerjakan. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya di dalam kelompok. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan kepada ibu. Ezra, apakah ada yang kesulitan? Belum, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Baiklah, waktunya sudah 30 menit lewat sedikit. Kepada kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau menyajikan? Kelompok 1. Oke, pada kelompok 1 silakan sajikan hasilnya. Jangan jauh kali lah, Bun. Nanti bawa cadar sini. Ya kan dikitnya cuma. Nampak ini dalam setting dah. Sini aja. Tabelnya sini ya. Sini lagi ya. Di sini ya. Mana? 3 F. Bismillah semua, Pak. Santainya. Asal jangan lupa aja dibisukan. Ini kayak anak itu nggak sih kelas Pak Muni langsung itu. Iya, sebenarnya. Pak Muni nggak masuk masuk ya? Masuk direkam. Maksudnya enggak, mereka harus direkam di kelas. Ada Pak Muni ya? Iya. Oh, Karena kita nggak Kayaknya nggak mau kali. dia nggak mau Pak Alvin. Kelihatan nanti jangan sampai lupa bisukannya. Adil nggak aman ya, kayak gitu aja. Kalau gimana?
Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Kepada kelompok 1, silakan dijelaskan. Baiklah, dari hasil diskusi kami, dari tabel yang sudah disediakan Ibu, di sini kita cari yang pertama kali jangkauan. Nah, caranya itu kita lihat data tertinggi dan data terendahnya. Yaitu di sini ada 95 dan data terendahnya 42. Sehingga diperolehlah untuk jangkauannya ada 53. Lalu kita sekarang mencari banyak kelasnya ada berapa dengan menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log dari jumlah data tersebut, sehingga diperolehlah untuk kelasnya nantinya ada 6 kelas. Kemudian kita cari panjang kelasnya dengan cara jangkauan per banyak kelas, sehingga diperolehlah 9. Kemudian kita pindahkan ke dalam tabel distribusi frekuensi yang telah saya buatkan tadi. Oke, terima kasih. Kepada kelompok 1, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, coba kita lihat ya jawaban dari kelompok 1. Sama jawabannya? Sama, Bu. Oke, bisa ya membuat tabel distribusi frekuensi? Bisa, Bu. Bisa. Alhamdulillah. Nah, jika anak-anak Ibu sudah bisa menjadikan tabel distribusi frekuensi, maka kita bisa melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif itu dibagi lagi menjadi 2. Ada yang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, apa sih tabel distribusi frekuensi kumulatif? Itu adalah tabel yang berisikan data berkelompok yang disusun dengan kelas interval sesuai dengan frekuensi yang dijumlahkan atau dikurangkan dari kelas interval berikutnya. Nah, kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah jenis tabel frekuensi kumulatif yang dihitung dengan menjumlahkan frekuensi kelas pertama dengan frekuensi kelas hingga kelas terakhir. Nanti Ibu berikan contohnya. Kemudian tabel distribusi kumulatif lebih dari itu jenis frekuensi kumulatif yang dihitung dengan mengurangkan jumlah frekuensi dari kelas pertama hingga kelas terakhir. Oke, supaya anak Ibu paham, bisa dilihat seperti berikut. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ini frekuensinya, ini nilai kelasnya. Misal nilai kelas apa gitu kan. Kemudian intervalnya P sampai Q, kemudian R sampai S dan seterusnya. Kemudian ini ada frekuensinya, berapa frekuensinya? Frekuensinya A, B, C, D, E. Nah, frekuensi kumulatif seperti definisi yang Ibu sampaikan, itu adalah tadi menjumlahkan tiap kelasnya dari frekuensi tiap kelasnya sampai ke terakhir kalau yang kurang dari. Hingga frekuensinya A, berarti di sini yang frekuensi kumulatif kurang darinya A. Kemudian di kelas kedua frekuensi kumulatif kurang darinya berarti A ditambah B, dan seterusnya. Kelas 3 A ditambah C, dan seterusnya. Nah, kalau yang kumulatif kurang dari lebih dari itu dikurangin. Jadi jumlah dari seluruh frekuensinya sampai akhir dikurangin dari frekuensi ya tiap kelasnya. Jadi di kelas pertama ini kan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. Kemudian berarti yang nilai kelas keduanya itu B dikurang dengan A. Jadi B ditambah C ditambah D ditambah E dan seterusnya. Paham? Paham, Bu. Oke, untuk menguji pemahaman anak-anak Ibu, silakan kerjakan yang kegiatan 2 di LKPD yang sudah Ibu berikan. Berikan waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Gampang kan? Gampang, Bu.
tampil. Jadi sekarang kelompok 2. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama ada nilai kelas yang pertama, yaitu frekuensi kumulatif kurang darinya ada 6. Nilai kelas kedua, tabel frekuensi kumulatif kurang darinya 18. Yang ketiga 20, kelas ketiga 24, kelas keempat 32, kelas kelima 37, dan kelas ke enamnya ada 40. Selanjutnya frekuensi kumulatif lebih dari. Yang pertama kelas 1 ada 40, kelas 2 ada 34, kelas 3 ada 22, kelas 4 ada 16, kelas 5 ada 37, dan kelas 6-nya ada 40. Oke, Ya, presentasi dari kelompok 2. Silakan terima. baik. Beri tepuk tangan pada kelompok 2. Oke, kita cek ya jawabannya. Nah, sama ya jawabannya dengan yang disampaikan oleh kelompok 2. Di sini tabel frekuensi kumulatif yang kurang dari. Tadi nilainya frekuensinya itu di karena ini 6, kelas pertamanya dia tetap 6. Kemudian di kelas kedua 6 ditambah 18, kemudian 18 ditambah 6, 24 dan seterusnya. Kalau yang frekuensi kumulatif yang lebih dari dikurang. Totalnya tadi berapa? 40. Jadi di kelas 2 40 dikurang 6 berapa? 34. Kemudian yang di kelas 3 34 dikurang 12. Bisa ya? Bisa, Bu. Alhamdulillah, kalau anak-anak ibu sudah bisa. Nah, kalau anak-anak ibu sudah bisa, berarti kita bisa Kuis. Oke, yang bisa cuci tangan ya. Iya, Bu. Oke. Soal nomor 1 dibaca terlebih dahulu. Siapa yang menjawab? Oke, Sagita, apa jawabannya? C, Bu, 56. Oke, kita lihat ya. Kemudian soal yang kedua, silakan baca. Saya, Bu. Oke, Salsa. D. Ya. Benar. Kemudian soal ketiga, itu dari soal nomor 1 dan soal nomor 2 tadi. Niken, Bu. Berapa nih kan? Yang C, Bu. Yang C, kita lihat ya. Salah. Ya. Siapa yang bisa lagi? Tunggu, Bu. Saya, Bu. Salsa. D, Bu. Kemudian soal keempat. Saya, Bu. Oke, Salsa lagi ya. Abu. A. Salah. Silakan dicoba lagi. Niken, Bu. Oke, Niken. C, Bu. Oke, kita lihat ya. Soal kuis yang terakhir. Bu. Oke, Salsa. Oke, Sagita, maaf. Abu. Oke, betul. Oke, soal terakhir kuis hari ini. Berarti anak-anak ibu sudah Bisa. Oke. Nah, karena anak-anak ibu sudah bisa menjawab kuisnya, berarti berakhirlah pertemuan kita hari ini. Jadi kita sebelum menutup pertemuan ini, kita ulang lagi nih. Hari ini kita belajar tentang apa? Tabel
frekuensi kumulatif. Nah, tabel distribusi frekuensinya itu bagaimana cara penyajiannya? Ada yang mau membacakan caranya bagaimana tadi? Ya, pada Niken. Cara itu pertama-tama kita menentukan jangkauan data. Setelah itu kita tentukan banyak kelas dengan menggunakan aturan yang telah Ibu jelaskan tadi. Kemudian kita tentukan panjang kelasnya. Dan setelah itu baru kita buatkan tabel distribusi frekuensinya. Oke. Kemudian apa lagi yang kita pelajari hari ini? Tentang tabel distribusi Kumulatif. frekuensi kumulatif. Ada berapa? Saya mau membacakan? Ya, kepada Sinta. Tabel frekuensi kumulatif itu ada dua, Bu. Yang pertama, tabel frekuensi kumulatif kurang dari yang menyatakan jumlah frekuensi nilai data yang kurang dari atau sama dengan lebih atas pada masing-masing kelas. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari yang menyatakan jumlah frekuensi nilai data yang lebih atau sama dengan versi bawah pada masing-masing kelas. Oke. Jadi itulah kesimpulan kita pada hari ini. Jangan lupa anak-anak ibu kerjakan soal yang ada pada buku di Ayo Berlatih halaman 101 itu dibuka. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang histogram.